We must up the place, turn up the bass and make them all out. Girl, you can be my new thing. Shorty said she coming with a bag, with a pen, with a gun, coming with a bag, with a pen, with a gun, coming with a bag, with a pen, with a gun, coming with a bag, with a Shorty said she coming with a bag, but she's so young, nigga, put up in the roll. She said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the mood out of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya atas nama Sofia Ramadhani sebagai moderator. Dan saya Diana Safadi Melani. Saya Taskia Salsabila. Saya Neza Indah Pratama Putri. Taris Kawati Pratiwi. Saya Herunisa Agus Soleha. Saya Fiona Deslestari. Saya Fatul Hakim. Kami akan menjelaskan teori asam basa menurut Lewis yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say? You and me, live the life we never had, like we're never going back. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asam basa menurut teori Lewis. Asam basa menurut teori Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Sebagai contoh adalah SO3, BF3, dan AlF3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian bahasa Lewis. Bahasa menurut Lewis. Asam basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Bahasa Lewis memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya adalah NH3, Cl- maupun OH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh reaksi asam basa menurut Lewis, yaitu BF3 dan NCH3, yaitu BF disebut dengan boron trifluorida dan nitrogen karbon trihidrida. Cara penjelasannya yaitu boron memiliki satu atom di sini, yaitu ditulis di tengah, sedangkan fluorin memiliki 3 atom ditulis di sini. Boron memiliki 5 unsur tetapi ditulis 3 karena setiap atomnya dikurang 2. Jadi yang ini disatukan di sini, kemudian ditarik. Kemudian selanjutnya yang nitrogen karbon trihidrida memiliki unsur seperti ini. Nitrogen memiliki unsur elektron 5 sehingga memiliki kelebihan 2. Asam dan basa merupakan teori yang dikemukakan oleh Lewis. Asam yaitu suatu molekul atau ion yang menerima elektron pasangannya, sedangkan basa merupakan suatu ion atau molekul yang memberikan pasangan elektronnya. Jadi seperti ini dia diberikan kepada BF3. Jadi ini merupakan asam, sedangkan NCH3 merupakan basa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh reaksi asam basa menurut Lewis, yakni contoh yang kedua adalah NH3 atau amonia ditambah BF3 boron trifluorida menjadi NH3BF3. Jadi di NH3 ini terdapat berlebih sepasang molekul. Jadi kita dapat memberikannya ke BF3. Jadi BF3 ini menerima sepasang molekul dari NH3. Menurut Lewis, asam adalah
suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi BF3 ini termasuk asam. Sedangkan basa menurut Lewis adalah molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya, yakni B adalah NH3. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan konsep basa yang dikembangkan oleh Lewis. Konsep basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen kombinasi atau ekspresi yang memberikan pasangan elektron dalam membentuk ikatan kovalen bertindak sebagai basa. Sedangkan atom, molekul, atau ekspresi yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Contohnya yaitu Ni bersifat solid dan ditambah CO, 2CO bersifat gas menjadi NiCO4 yang bersifat gas. Ni bersifat solid bertindak sebagai asam, 2CO bersifat gas bertindak sebagai basa. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Dalam dunia kedokteran dan farmasi dikenal adanya senyawa basa Lewis yang digunakan sebagai obat keracunan logam berat. Misalnya merkuri, tunggal, kadmium, dan sejenisnya. Obat tersebut dikelompokkan sebagai drugs anti-Lewis ice atau BAL. Kandungan obat tersebut antara lain senyawa oksalatan, etilenglerasetan atau enslam. Peranan BAL dalam obat tersebut adalah mengikat logam berat agar tidak mengganggu kerja enzim. Hg12 bersifat aquos ditambah 2C2O4 2-min bersifat aquos menjadi HgC2O4 2 bersifat aquos. Hg2 bersifat aquos adalah asam, 2C2O4 2-min bersifat basa. Dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut ataupun tidak mempunyai pelarut. Teori asam basa Lewis juga dapat menjelaskan sifat asam basa molekul ataupun ion yang mempunyai pasangan elektron. Contohnya pada pembentukan senyawa potak. Baik Pak, ini saya akan menyampaikan sifat asam. Sifat asam terdiri dari 6 bagian, yaitu cenderung memiliki rasa yang asam, bersifat merusak atau korosif, mampu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah, memiliki sifat elektronik serta mampu mengantarkan arus listrik. Asam mampu menghasilkan gas hidrogen ketika bereaksi dengan unsur maupun senyawa logam. Dan yang terakhir, senyawa asam dapat menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Kemudian saya akan menjelaskan sifat basa. Sifat basa yaitu cenderung memiliki rasa pahit dan memiliki sifat toksik serta dapat merusak kulit. Sifat basa juga memiliki tekstur licin berupa sabun. Senyawa basa mampu mengubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru. Senyawa basa memiliki sifat elektrolit atau mampu menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, basa akan menghasilkan ion oksigen apabila dilarutkan di dalam air. Setelah dari materi yang telah kami sampaikan, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Arianti dari kelompok 2 sebagai perwakilan ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Diharapkan teman-teman bisa menjelaskannya. Itu pada soal nomor 14, konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan
NH2CO3. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Arianti, yaitu berasal dari kelompok 2. Yang ditanyakan akar basa menurut Lewis mengerjakan yaitu CO2 gas tambah H2O mengandung liquid menjadi H2O CO3 karbon. Sehingga di sini C-nya 1 sehingga ditulis 1,5. Dan C berada pada golongan 4 pada tabel periodik. Dan golongan 6 sehingga ion-ionnya menjadi 6. Kemudian disatukan sehingga menjadi ikatan lewat 2. Kemudian ini mengandung asam karena mereka kekurangan ion. Dan pada H2O di sini H berada pada golongan 1 sedangkan O berada pada golongan 6 sehingga O memiliki pasang atom yang berlebihan dan diberikan kepada CO2 sehingga ini merupakan basa. Kemudian menjadi H2CO3 yaitu H berada pada bagian golongan 1 dan O berada pada golongan 6 sehingga mereka disatukan. Asam ini menjadi bentuknya seperti ini karena dia rangkap 2 sedangkan basa berbentuk seperti dan hasilnya menjadi demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yastin Imtiaz dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.N. Lewis dan berikan contohnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yastin, yakni perwakilan dari kelompok 1. Pengertian asam basa Lewis. Asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain. Yaitu contohnya adalah NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. NH3 termasuk basa karena NH3 ini memberikan sepasang elektronnya untuk BF3. Jadi BF3 ini termasuk asam karena ia menerima sepasang elektron dari senyawa NH3. Demikian materi dari kelompok kami. Sedikit kesimpulan dari teori asam basa dapat disimpulkan bahwa menurut G.N. Lewis, asam adalah suatu molekul yang dapat menerima pasangan elektronnya, sedangkan basa adalah suatu molekul yang memberikan pasangan elektronnya. Dibandingkan dengan teori asam basa lainnya, teori Lewis ini memiliki kelebihan yang lebih banyak seperti mampu menjelaskan sifat asam basa di dalam larutan air, selain air, bahkan tanpa larutan apapun. Demikian teori asam basa dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my